nama yang mencuat usai Erick Thohir sebut akan naturalisasi gelandang dan striker untuk timnas Indonesia. Informasi selanjutnya, netizen riuh usai PSSI akan naturalisasi gelandang dan striker. Dan yang terakhir, ternyata Jesus Casas berubah sikap karena disentil mantan pemain timnas Irak. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, ada 3 nama yang mencuat usai Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebut akan naturalisasi 2 pemain lagi. Erick Thohir mengindikasikan bahwa satu pemain adalah gelandang sedangkan satu lainnya adalah penyerang. Timnas Indonesia sudah memiliki cukup banyak pemain naturalisasi. Namun, kebanyakan pemain yang dinaturalisasi oleh skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia adalah para bek seperti Sheini Patinama, Sandy Wallace, dan juga Jordi Amat. Dan yang terbaru, 3 nama pemain belakang anyar menyusul menjalani proses naturalisasi, yakni Jay Itzes, Dalton Chuaon, dan Justin Hubner. Keputusan PSSI untuk terus menambah amunisi di lini belakang sempat menuai kritik sebab bek timnas Indonesia dianggap sudah penuh sesak. Namun akhirnya PSSI lewat sang Ketua Umum Erick Thohir mengungkapkan kabar terkini. Dia mengkonfirmasi PSSI tengah berusaha memproses naturalisasi pemain di sektor tengah dan juga depan. Ya, ada 2 nama lagi yang kita bicarakan, satu penyerang dan satu pemain tengah. Ya, tunggu dulu tapi saya nggak bisa bocorin sebelum kesepakatan. Kita usahakan bisa main di Piala Asia semua, kata Erick Thohir. Ya, masih banyak menjadi misteri mengenai sosok pemain yang dimaksud Erick. Namun terdapat 3 nama yang kemungkinan besar sedang menjalani proses naturalisasi. Yang pertama, Delano Ladan. Ya, nama pertama adalah penyerang klub Belanda Delano Ladan. Untuk diketahui, klub yang dibela Delano Ladan yaitu Top Os bermain di divisi 2 Liga Belanda. Itu artinya Delano merupakan rival 2 pemain naturalisasi timnas Indonesia, yakni Ivar Jenner dari Jong Utrecht dan Rafael Struijk dari ADO Den Haag. Sebelumnya, pemain berusia 23 tahun itu terang-terangan mengirimkan DM kepada Erick Thohir di Instagram untuk meminta dinaturalisasi. Apakah Anda bisa melihat DM saya? Dimohon tulis Ladan lewat akun Instagram pribadinya. Ya, musim ini Delano sudah tampil sebanyak 11 kali dan mengemas sebiji gol. Kehadirannya bisa menambah persaingan di sektor ujung tombak skuad Garuda. Yang kedua adalah Ilyas Al-Haf. Di sektor gelandang ada nama Ilyas Al-Haf yang kemungkinan tengah menjalani proses naturalisasi. Al-Haf sejatinya berposisi natural sebagai winger, namun dia juga bisa dipasang sebagai gelandang. Al-Haf pada musim lalu membawa Almere City FC promosi ke kasta teratas Liga Belanda yaitu Eredivisie. Menariknya, pada perayaan tim, Al-Haf membentangkan bendera merah putih. Pemain yang musim ini membela Noah FC di Liga Armenia ini kemudian terang-terangan mengakui dirinya ingin dinaturalisasi. Hal itu diungkapkan ya ketika wawancara bersama YouTuber Yusa Nugraha. Ya, saya harus menunjukkan diri saya. Kalau saya melakukan yang terbaik, pasti PSSI akan datang. Ya, saya terbukalah untuk kemungkinan dinaturalisasi. Pasti banyak orang yang tanya, apakah saya terbuka untuk timnas Indonesia? Saya akan mengatakan 100% iya. Kata pemain berusia 26 tahun itu. Dan yang ketiga ada Tom Haye. Ya, Tom Haye merupakan pemain kelas A yang diidam-idamkan warganet pecinta sepak bola tanah air. Betapa tidak, Haye berkarir di klub kasta teratas Liga Belanda bersama FC Heerenveen. Berposisi natural sebagai gelandang bertahan, Haye bisa dipasang di posisi gelandang tengah dan serang. Adapun di musim ini, pemain berusia 28 tahun itu sudah tampil sebanyak 9 kali di segala kompetisi. Sebelumnya, Haye sempat mengatakan dirinya amat ngebet untuk dinaturalisasi. Jebolan Akademi AZ Alkmaar ini pun mengaku terus menunggu tawaran PSSI untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Saya belum harus membuat pilihan Belanda atau Indonesia ya. Dan dengan sedikit realisme bisa dipastikan saya tidak akan pernah bermain di pertandingan internasional untuk Belanda. Kita tidak perlu bertele-tele. Saya pernah mendengarnya di Indonesia bahwa ada kemungkinan bermain untuk Indonesia, tetapi itu juga masih belum terwujud, kata Tom Haye. Dan informasi bola selanjutnya. Ya, netizen bergemuruh di media sosial
Usai Ketua Umum PSSI Erick Thohir membocorkan bakal melakukan naturalisasi 2 pemain keturunan berposisi gelandang dan penyerang. Berikut adalah reaksi netizen usai Erick Thohir membocorkan rencana PSSI yang akan menaturalisasi gelandang dan striker keturunan Indonesia. Dalam acara konser Pesta Bola Dunia 2023 untuk menyambut Piala Dunia U17 pada Sabtu 4 November kemarin, Erick Thohir mengatakan saat ini PSSI sedang menyelesaikan proses naturalisasi Justin Hubner, Jay Ites, dan Nathan Joaon. Namun proses naturalisasi Justin Hubner bakal lebih cepat selesai. Itu dikarenakan back Wolves ini sudah menjalani proses naturalisasi sejak dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia U20 proyeksi Piala Dunia U20 2023. Kami proses naturalisasi Hubner, Ites, dan Nathan, kata Erick Thohir. Ya, ketiga pemain tersebut semuanya berposisi back, namun Erick membocorkan lagi bahwa PSSI masih akan melakukan naturalisasi pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia yang berpotensi gelandang dan striker. Sontak saja pernyataan Erick tersebut memancing reaksi netizen untuk ikut berkomentar. Assalamualaikum Piala Dunia, ucap seorang warganet yakin Indonesia bisa tembus Piala Dunia dengan berkeluar. Ucap seorang warganet yakin Indonesia bisa tembus Piala Dunia dengan diperkuat pemain naturalisasi. Yuk gas terus yuk, ranking 100 besar bisalah, kata netizen lainnya. Ada juga yang mengaitkan rencana naturalisasi pemain tersebut dengan target timnas Indonesia di saat Erick menjadi Ketua Umum PSSI. Untuk persiapan putaran kedua atau putaran ketiga Piala Dunia ini sepertinya benar-benar ambisi untuk lolos Piala Dunia ini ya Erick Thohir, kata netizen lainnya. Di samping itu, ada juga pro dan kontra soal program naturalisasi yang akan dijalankan PSSI tersebut. Ini kalau pemain keturunan tambah banyak, yang dikhawatirkan sebenarnya adalah pemain di liga lokal makin males untuk berusaha memperbaiki diri dan menembus timnas. Jadinya malah nggak menciptakan persaingan untuk memperebutkan posisi di timnas, kata seorang netizen. Sayang ya, cuma di sepak bola ada naturalisasi. Coba kalau cabang atletik dan renang pemerintah usahain untuk naturalisasi juga, kata netizen lainnya.